Cerita berawal saat tahun 2000. Hujan yang lebat di luar, anak-anak pulang sekolah dijemput oleh orang tua mereka. Soyong diajak pulang bareng oleh temannya. Dalam perjalanan pulang, Soyong pun berlari ketika dipanggil ibunya, yang membawa payung untuk anaknya. Di depan mata Soyong, dia melihat ibunya ditabrak oleh mobil yang nyibrit kabur. Berada di rumah sakit, ayahnya yang bisu dan tuli menghampiri Soyong dan nampak kebingungan. Dengan kebingungan tidak mengerti bahasa isyarat dari ayah Soyong, seorang polisi pun menyatakan bahwa ibu Soyong sedang mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit. Tidak selang lama dokter pun keluar dari ruangan menghampiri Soyong dan ayahnya, menyatakan bahwa ibu Soyong tidak tertolong. Seketika ayah Soyong pun meminta dokter untuk memastikan kondisi dari istrinya kembali. Namun dokter hanya bisa terdiam dan dipastikan oleh polisi yang bernama Jagi bahwa ayah Soyong akan dihubungi kembali oleh dirinya di lain waktu. Pergi pamit, Soyong pun berteriak bahwa ia melihat semuanya. Terdengar oleh polisi yang langsung menoleh kepada Soyong, menyatakan bahwa dia melihat mobil warna hitam dengan plat nomor A5897. Seorang pria dengan topi hitam dan seorang anak laki-laki ada di dalam mobil itu. Bergegas Jagi menghubungi rekan kerjanya untuk memastikan pemilik plat nomor A5897. Dan sejak saat itu Soyong pun menyadari ingatannya amat kuat. Singkat cerita, sudah memasuki tahun 2020. Soyong yang sudah dewasa makan bersama ayahnya sembari menonton berita di televisi. Bekerja sebagai polwan, Soyong pun melakoni tugasnya di tengah derasnya hujan. Soyong memotret koper seperti berisi raga manusia. Dia pun terpeleset menabrak koper, tercengang melihat raga dalam koper yang sudah terpencar. Esok hari, unit investigasi yaitu Hayong datang memeriksa TKP dan mendapatkan bukti permen pedas. Jagi pun memberitahu Hayong bahwa awalnya korban ada dalam koper, namun raga korban berserakan karena tertabrak oleh Soyong saat melihat TKP. Menghampiri Soyong, Hayong pun lalu memurkainya dengan stylenya. Jagi pun minta Soyong untuk menulis permintaan maaf. Berada di ruangan meeting kantor pusat, Soyong pun bingung harus menulis permintaan maaf seperti apa. Tiba-tiba ballpoint Soyong terjatuh, dia pun mengambilnya. Dan saat itu Jagi, Soyong beserta atasan lainnya meeting di ruangan itu. Soyong pun bersembunyi mendengarkan percakapan mereka lewat kolong meja. Hayong dengan dingin meminta kepada Jagi CCTV dekat dengan TKP selama 1 minggu. Namun Jagi tidak terima karena memastikan memiliki foto saat TKP asli yang ada pada ponsel bawahannya, yang sedang dipulihkan karena tergelincir dan HP-nya mati total. Hayong yang tidak sabaran, mereka pun ribut dengan argumen masing-masing. Atasannya melihat kegaduhan meeting dan memukul meja. Seketika Soyong berteriak dan menampakkan batang hidungnya. Dia pun langsung meminta maaf Jagi yang menyuruh bergegas pergi, namun Soyong menyatakan dia masih mengingat kondisi awal TKP. Hayong lalu menyuruhnya untuk menjelaskan. Soyong menjelaskan sembari menggambar, yang seingatnya koper kondisi resletingnya rusak, di mana tangan korban pun terlihat menghadap ke atas. Dan di sana seperti ada sepatu. Soyong pun melihat ada plastik, botol, dan styrofoam. Mencocokkan dengan foto dari ponsel Soyong yang telah diperbaiki, terlihat foto jejak kaki, plastik, styrofoam, botol, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Soyong. Mereka pun tercengang dengan memori yang dimiliki Soyong. Melihat CV Soyong di ruangannya, Hayong pun tertegun. Soyong yang tiba di kantor tim investigasi 1, dia disuruh menunggu. Saat itu Hayong menyuruhnya masuk ke ruangannya. Dia mempertanyakan apakah Soyong sering mengalami ingatan yang kuat. Soyong pun berujar hanya dalam kondisi tertentu, seperti merasa gugup, berada di tempat asing, atau jika mendengar suara yang mengganggunya, yang membuatnya gugup, maka akan mudah mengingat semuanya. Hayong lalu menyuruh Soyong untuk ikut dengannya. Tiba di lokasi, Hayong meminta Soyong untuk ke lantai 3, melaporkan kepadanya apa yang sebenarnya dia lihat nanti.
mengingatkan Soyong untuk melakukan yang terbaik karena jika hasilnya memuaskan, kemungkinan Soyong akan ditugaskan ke tim investigasi. Soyong lalu masuk seorang diri. Dia melihat-lihat ruangan. Dari speaker yang menyala, Soyong pun diminta untuk diam dan dilarang bergerak. Soyong pun diminta untuk menjelaskan apa yang Soyong lihat mengenai penjaga keamanan di lantai bawah. Soyong menjelaskan bahwa penjaga keamanan memiliki seorang istri dan juga seorang putra. Memakai cincin dan memiliki kebiasaan menggigit kuku. Soyong lalu diminta untuk mengamati di TKP kemarin yang belum diceritakan kepada orang lain. Soyong berujar bahwa ada warga bukan lokal memegang tali dan mengenakan jaket hitam membuatnya merasa aneh. Hyunjae lalu menampakkan dirinya berkursi roda, menyatakan bahwa Soyong memiliki ingatan yang tidak subjektif, seperti menderita hipertimesia. Menurutnya itu adalah gangguan yang berasal dari trauma semasa kecil. Menurut Hyunjae, Soyong tidak perlu bertemu dengannya lagi, karena tugas Soyong di sini telah selesai, menyuruh Soyong pun untuk pergi. Hari berbeda, tim investigasi ke lokasi tempat tersangka, namun tidak ada orang yang menemukan berkas di jendela. Membobol pintu kediaman tersangka, para investigasi mencari bukti. Terlihat foto tersangka dengan korban memenuhi jendela. Di kantor polisi yang hanya Taesu berjaga, sang pembantai dengan santai datang membawa tas. Diperiksa oleh Taesu bahwa tas itu berisi palu. Mengakulah sang pembantai bahwa ia yang melakukan aksi keji terhadap Minji, korban dalam koper, sembari tertawa bangga. Disiarkan oleh berita bahwa telah menyerahkan diri Seung-hwan, sang pembantai atau disebut permen pedas, dalam kasus penemuan raga di dalam koper. Soyong yang melihat berita itu olahok karena pelaku sama seperti orang yang dicurigainya kala memegang tali. Makan siang dengan atasannya sembari menonton berita, Soyong pun memperhatikan pernyataan polisi diberitakan bahwa Seung-hwan mengaku telah tiada saat ledakan 5 tahun lalu. Atasannya bercerita bahwa 5 tahun lalu truk meledak di pertigaan Jungkyeon, membakar semuanya. Jasad pun tidak bisa ditemukan karena semua ludes terbakar. Bahkan si permen pedas pun terbakar tiada. Atasannya pun lebih lanjut menjelaskan dia mendengar kala itu seorang profiler bernama Hyunjae terluka parah dan benar-benar menghilang. Ada yang mengatakan meniadakan diri, bahkan pindah ke negara lain. Menurutnya menjadi teka-teki karena tidak tahu keadaan sebenarnya. Soyong lalu mencari tahu terkait Hyunjae. Sementara itu, Hayong berbincang dengan Hyunjae yang menyatakan bahwa Soyong tidak dapat diandalkan karena ia terlalu sentimental. Hayong pun lalu pamit pergi. Teringat oleh Hyunjae 5 tahun lalu, Isu, kekasih Hyunjae menaiki taksi hendak menemui Hyunjae. Kala Hyunjae berlari melihat kekasihnya dalam mobil yang mengalami kecelakaan, dia pun melihat sosok pria yang berjalan dihentikan langsung olehnya. Diminta oleh Hyunjae untuk memakai borgol yang ia lemparkan. Sementara itu, ia pergi hendak menyelamatkan Isu, namun ledakan terjadi begitu saja terlihat oleh Hayong. Soyong lalu datang mengunjungi Hyunjae, namun tidak merespon. Soyong dengan ulet lalu menceritakan kala dia melihat taksi yang berdiam di TKP, namun orang dalam taksi tidak keluar. Soyong pun berujar hanya ingin mengatakan itu. Saat hendak pergi, pintu pun terbuka. Hyunjae menghampirinya. Soyong lalu meminta untuk diizinkan bergabung dengan tim investigasi, namun Hyunjae berujar dia tidak memiliki wewenang itu. Hyunjae pun lalu mempertanyakan mengapa Soyong ingin bergabung dengan tim investigasi. Soyong mengutarakan bahwa dia harus menangkap seseorang. Di kantor polisi, tim investigasi diumumkan oleh Hayong bahwa Soyong bergabung di tim investigasi untuk kasus sang pembantai. Ikut meeting bersama tim investigasi ditunjukkan oleh Manso foto-foto korban dan TKP. Saat itu Soyong menghentikan penjelasan Manso dan mengutarakan bahwa ia melihat foto wanita dengan anting tadi. Dinyatakan Manso jangan mengada-ngada. Soyong pun berujar bahwa ia melihatnya di selembaran orang hilang di papan pengumuman. Hayong pun meminta untuk membawakan selembaran itu. Dibawakan oleh Soyong yang membuat tim investigasi merasa kaget.
dengan keakuratan dari Soyong. Esok hari, Hayong mengajak Soyong ke ruangan interogasi. Seung-hwan berada. Hayong lalu memperlihatkan foto-foto korban dan TKP kepada Seung-hwan. Namun Seung-hwan hanya menertawai Hayong. Meeting bersama tim investigasi kembali. Soyong berujar dia melihat mata Seung-hwan tidak berbohong saat terpaku pada satu foto, menunjukkan foto yang dimaksud. Mereka pun pergi ke lokasi foto itu. Sampai di lokasi pabrik tua, pintu yang tergembok menurut Jimin ini karena gedung yang menghindari pajak dan diketahuinya ada jalan lain melalui selokan belakang. Manso berujar selokan ini amat sempit. Soyong lalu menawarkan diri untuk masuk. Diberi alat komunikasi oleh Hayong, Soyong masuk ke selokan. Komunikasi Soyong dan Hayong terdengar oleh Yoonjae yang setia menyimak. Soyong yang melaporkan jalan di blok namun tidak terdengar oleh Hayong, hanya terdengar oleh Yoonjae. Saat berbalik arah, Soyong pun terjatuh ke dalam pabrik. Gebrukan kejatuhan Soyong terdengar oleh Hayong, membuat cemas tim investigasi. Mendengar Soyong bergumam mengenai mendiang ibunya, Yoonjae meminta Soyong mengikuti instruksinya. Soyong yang keheranan mengapa Yoonjae dapat menghubunginya. Yoonjae berujar, bukan waktunya bertanya seperti itu, ikuti saja perintahnya. Soyong yang menuruti Yoonjae diminta Yoonjae untuk fokus pada penciuman, perasa, dan juga pendengaran. Soyong pun berujar dia melihat sekelilingnya penuh dengan jaring laba-laba. Yoonjae meminta Soyong untuk pergi ke arah yang tidak ada jaring laba-labanya. Karena menurutnya itu arah yang biasa orang lewati. Yoonjae pun lalu mengutarakan bila ada pipa, maka Soyong harus ketuk. Dan ikuti suara pipa itu. Jika pipa tidak diblokir, maka akan terhubung ke lantai. Soyong lalu mengungkapkan jika jalan buntu tanpa pipa. Yoonjae lalu menyuruh Soyong untuk mengetuk dinding. Sembari melangkah bila ada suara yang berbeda, maka itulah pintunya. Soyong lalu mendobrak dan keluar dari pintu menginformasikan tercium bau busuk di ruangan ini. Yoonjae lalu menyuruh Soyong untuk mencari sakelar. Setelah menemukannya, tutup mata. Lalu nyalakan sakelar dan buka mata secara perlahan. Soyong mengikuti instruksi Yoonjae dan berteriak, melaporkan bahwa ia melihat jasad yang bergantungan. Yoonjae meminta Soyong untuk jangan meraba apapun, hanya melihat dan mendengar saja, karena ia yang akan menilai. Namun Soyong harus masuk lebih dalam. Soyong lalu menginformasikan dia melihat jasad-jasad ini seperti karya seni, dan ada kursi seperti Seung-hwan mengagumi hasil karya seninya. Soyong pun lalu mencari korban dan melihat korban masih hidup. Dia pun segera menolongnya. Para tim investigasi mendobrak pintu pabrik mencari Soyong, dan Jimin pun berteriak karena menemukan Soyong juga korban. Bergegas mereka pun mengamankan korban. Hayong pun lalu berterima kasih kepada Soyong. Menemui Yoonjae, Hayong menanyakan pendapat Yoonjae apakah The Guys masih hidup. Yoonjae berujar jika ada, apakah dia akan menampakkan batang hidungnya. Diberi pertanyaan kembali, Hayong pun pamit pergi. Di ruang interogasi, Seung-hwan dihampiri oleh lelaki berseragam polisi yang langsung menyerangnya. Taesung yang melihat Seung-hwan terkaget-kaget karena Seung-hwan sudah tak bernyawa. Tim forensik pun menemukan permen pedas pada jasad Seung-hwan. Melihat hal itu, Hayong pun meminta Jimin untuk mengecek setiap CCTV. Manso mengamuk mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi di kantor kepolisian. Taesung pun meminta maaf karena keteledorannya semua ini terjadi. Hyung-pil yang datang ke ruangan mengamuk mempertanyakan hal sama seperti Manso. Hayong pun berujar bahwa timnya akan membereskan kasus ini. Mengamati CCTV, Soyong teringat akan pria yang menolongnya membawakan koin miliknya yang terjatuh. Pria itu berjaket tudung. Sedang meeting, Soyong pun mendapatkan pesan dari Hyunjae untuk menemuinya di tempatnya. Meeting yang masih berlangsung, Yongpil meminta agar kasus Seung-hwan diambil oleh Jujik. Membuat tim investigasi Hayong pun tak percaya. Sementara itu, di tempat praktek dokter hewan, Somin yang hendak mengambil anjingnya bertemu dengan dokter Hiha. Namun Somin mencurigai dokter Hiha saat melihat jas yang dikenakan dokter Hiha penuh dengan noda darah. Somin pun bergegas lari. Ia dikejar oleh dokter Hiha yang membawa senjata tajam.
Terus berlari, Somin diketok oleh senjata Dr. Hiha. Membuat Dr. Hiha mengutarakan bahwa semua sudah tidak asik lagi. Di tempat persembunyian Hyunjae, Soyoung yang belum mengetahui lebih lanjut mengenai kasus Seunghwan diminta Hyunjae untuk menutup mata dan mengingat hal-hal yang tidak biasa. Dia pun mengingat saat beranjak keluar melihat pria memiliki kebiasaan melemaskan lehernya. Di punggung tangannya ada noda hitam dan membawa payung hitam yang pernah dilihatnya saat TKP kasus Mijin. Lebih dalam mengingat Soyoung pun berujar lelaki itu juga ada di TKP Mijin dan memegang anjing dengan tali yang sama dengan yang digenggam Seunghwan di TKP Mijin. Hyunjae lalu meminta Soyoung membuka mata dan pergi ke kediaman Seunghwan. Menurutnya, sepertinya ada hal yang terlewatkan di kediaman Seunghwan. Sendirian ke tempat Seunghwan melihat-lihat kondisi ruangan sembari berkomunikasi dengan Hyunjae. Dengan telinga cekatannya, Hyunjae meminta Soyoung bergegas pergi karena ada orang lain di ruangan itu. Tiba-tiba Soyoung diserang dan terlihat oleh Soyoung lelaki itu melarikan diri. Hyunjae meminta Soyoung jangan mengejar lelaki itu. Dia meminta Soyoung untuk fokus pada barang yang kemungkinan diincar lelaki itu. Soyoung pun mengingat ada foto yang hilang. Mengingat kembali, Soyoung mengungkap ingatannya mengenai foto dengan latar lelaki yang terlihat dari spion memotret Seunghwan. Di tempat Hyunjae, Hayoung mendapatkan kesimpulan dari Hyunjae bahwa sepertinya kaki tangan Seunghwan seorang dokter hewan yang mendekati Seunghwan menggunakan anjing kesayangan Seunghwan. Esok hari, Hayoung menugaskan timnya untuk mencari dokter atau dokter hewan yang berkunjung kala Seunghwan berada di ruang interogasi. Ditemukan oleh Jimin, hanya dokter Hiha yang merupakan dokter hewan yang mengunjungi Seunghwan. Mereka lalu bergegas ke lokasi praktek dokter Hiha. Mendobrak tempat praktek namun didapatkan informasi bahwa tempat praktek dokter Hiha telah tutup permanen. Soyoung yang berkomunikasi diam-diam dengan Hyunjae diminta Hyunjae agar Soyoung fokus pada foto yang menghilang. Soyoung pun lalu berujar foto itu berlatar lukisan. Hyunjae pun meminta Soyoung agar mencari tempat itu. Bergegas mencari Soyoung melaporkan bahwa ia menemukan rumah sakit hewan dekat dengan latar lukisan. Bersama timnya menyisir rumah sakit hewan tersebut. Soyoung pun melihat payung hitam. Melihat salah satu foto, Soyoung pun menunjukkan foto yang menurutnya terlihat aneh kepada Hayoung. Manso lalu membuka lemari yang ternyata itu adalah ruangan rahasia. Ditemukan juga identitas-identitas yang menurutnya seperti para korban. Soyoung lalu menemukan korban dalam kondisi yang memprihatinkan. Diasumsikan mereka Dr. Hiha telah kabur. Hayoung lalu memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengejaran. Di pelabuhan, tim Hayoung menemukan pria tak bernyawa. Mereka lalu menyisir pelabuhan dengan berpencar. Soyoung yang melihat darah di pintu ruangan pendingin melaporkan kepada Hyunjae lokasinya. Dia lalu bergegas masuk ke dalam seorang diri. Dan Soyoung seketika diserang oleh Dr. Hiha. Mendengar Soyoung diserang, Hyunjae pun memberitahu Hayoung lokasi keberadaan Soyoung untuk bergegas menolongnya. Hendak memukul Soyoung, Dr. Hiha mendengar sesuatu. Dia lalu mencari keberadaan suara itu. Dan dia pun diserang oleh lelaki bertopi. Sementara Hayoung yang menemukan alat komunikasi milik Soyoung dipertegas Hyunjae bahwa Soyoung seperti dibawa dengan suara pintu yang ditutup. Menemukan Soyoung, Manso dan Taesung lalu bergegas membopong Soyoung pergi keluar. Sementara itu Hayoung Alohok melihat Hyungpil riweuh mengetahui lokasi timnya. Di luar, buruh pelabuhan terkejut karena melihat balok es berisi potongan manusia. Hayoung pun memastikan itu adalah Dr. Hiha. Dia pun menginformasikan hal itu kepada Hyunjae. Diinformasikan kepada Komisaris Jenderal Kepolisian oleh Hyungpil bahwa ditemukan potongan balok berisi raga Dr. Hiha. Dan menurut penyelidikan timnya tidak ada tanda orang masuk dari luar. Bisa diasumsikan ketiadaannya karena kecelakaan terjatuh yang menyebabkan Dr. Hiha tenggelam hingga tiada. Komisaris Jenderal Kepolisian meminta agar menuntaskan kasus ini agar untuk menghentikan rumor The Guys
yang masih hidup akibat setiap korban meninggalkan permen pedas. Hendak pergi namun Hayong meminta waktu sebentar mengungkapkan asumsinya. Komisaris Jenderal Kepolisian pun mempersilahkan. Hayong pun berujar menurutnya kemungkinan ini adalah ulah sang pembantai The Guys. Karena ada bukti adanya orang lain di TKP. Hayong lalu meminta agar kasus ini dialihkan pada timnya kembali. Komisaris kepolisian melihat ada yang aneh dari gelagat para bawahannya. Dia pun meminta Hayong membuktikan asumsinya. Di atap, Hayong berterima kasih atas kerja keras Soyong. Dia pun menyerahkan SK penempatan tetap Soyong di timnya. Mengabari sahabatnya Dongsik mengenai penempatan kerja barunya, Dongsik pun amat iri. Dongsik mengingatkan Soyong agar jangan melupakan kampung halamannya dan selalu mendoakan kesuksesan Soyong. Berseragam polisi, Soyong berfoto dengan tim investigasi. Terdengar oleh Hyun Jae yang merasa bangga dari kejauhan. Menemui atasannya, Hyung Pil menyerahkan permen pedas kepada atasannya, berujar dia mengambilnya di ruang otopsi. Atasannya mengasumsikan sepertinya ini adalah ulah The Guys. Namun menurutnya, bisakah semua disembunyikan sampai akhir? Hyung Pil pun berujar dia akan membereskan semuanya. Di parkiran, Jo Hyuk menyadari ada orang yang mengintainya. Sampai di mobilnya dia melihat kaca mobilnya kotor dengan pecahan telur. Masuk ke dalam mobil mengecek CCTV, dia pun melihat orang yang melempar telur ke mobilnya oleh lelaki bermasker. Dia lalu menemukan permen pedas di dashboard mobilnya dan bergegas membuangnya sembari pergi. Bertemu dengan Dongsik di sebuah kafe, Dongsik memberikan Soyong kacamata hitam. Dia pun pamit pergi. Hari berbeda, Jo Hyuk yang berada di parkiran diserang oleh lelaki yang tak dikenal. Taesung yang berada di parkiran melihat hal itu. Bergegas memberitahu Manso dan mereka pun menolong Jo Hyuk. Seketika pelaku pun berlari kabur. Saat itu Soyong yang hendak ke parkiran diminta Taesung agar menangkap lelaki yang berlari arah keluar. Soyong lalu mengejarnya dan dia kehilangan jejak lelaki itu melihat-lihat sekitar. Berada di area warga yang tengah menonton pengamen jalanan, Soyong menelisik dengan mata elangnya. Lelaki berkemeja kotak-kotak kehilangan salah satu kancing di pergelangan tangannya, yang mirip dengan yang ia lihat. Memberitahu pelaku menyamar menjadi penonton, Taesung pun bergegas menangkapnya dan juga Manso. Di ruang interogasi, Myungwoo diinterogasi oleh Manso dan Soyong yang memperhatikan. Berdiskusi dengan Hyun Jae dan Hayong, Soyong menginformasikan bahwa sedang heboh akun permen pedas yang berkomentar di siaran live Jo Hyuk, yang mempertanyakan apa yang harus dilakukan jika The Guys masih hidup. Haruskah mengorbankan hidup Jo Hyuk? Hayong pun mengetahui hal itu bergegas mengajak Soyong pergi dan meminta Jimin melacak pengguna akun permen pedas dan meminta timnya untuk pergi ke lokasi Jo Hyuk berada. Menginformasikan lokasi akun permen pedas di stasiun televisi tempat Jo Hyuk berada, bergegas Hayong pun ke lokasi yang dimaksud. Sebagai profiler, Jo Hyuk menjadi narasumber sebuah program acara televisi yang disiarkan secara langsung. Membaca komentar para netizen yang salah satunya terpaku pada komentar permen pedas yang bertanya siapakah korban berikutnya. Lalu komentar lain dari permen pedas menyatakan kamu korban berikutnya. Jo Hyuk merespon coba saja jika bisa sembari tersenyum. Host yang mengatakan break sebentar karena situasi menegang seketika Jo Hyuk beristirahat. Saat host menyatakan acara dimulai kembali, tiba-tiba Jo Hyuk terangkat oleh tali bening dan meniadakannya. Hayong pun meminta bawahannya agar melarang semua orang pergi dari gedung. Saat itu pelaku kabur dengan santai terlihat oleh Soyong yang mencoba menahannya namun kehilangan jejak karena banyaknya orang yang riuh. Pergi ke tempat persembunyian Hyun Jae, langkah Soyong terlihat oleh Jimin. Soyong yang datang pun melihat ballpoint bertuliskan klinik Seongmyeong. Kedatangan Soyong tidak diharapkan oleh Hyun Jae. Menurut Hyun Jae, semua sudah terlambat. Hanya memperingatkan Soyong agar berhati-hati karena The Guys pasti melihatnya. Makan bersama Hayong, Soyong pun mempertanyakan kejadian ledakan 5 tahun lalu. Menurut Hayong semua berubah setelah kejadian itu bagi dirinya dan juga Hyun Jae. Bertemu dengan Hyung Pil, Jimin diminta Hyung Pil agar menyelidiki Hayong dan Soyong. Menurut Hyung Pil ada seseorang di balik Hayong dan Jimin harus mencari tahu orangnya.
Berjalan sendirian, Soyong diikuti oleh lelaki bertopi. Lelaki bertopi itu pun tahu letak kediaman Soyong. Esok hari, hendak mewawancarai seluruh karyawan stasiun televisi yang ada di hari Juhyik tiada. Tiba-tiba seorang lelaki berlari keluar ruangan. Hayong dan Soyong bergegas mengejar lelaki itu. Hayong yang berhasil menangkap lelaki itu pun mengaku bahwa ia dibayar $300 untuk menaruh permen pedas di meja. Lelaki itu pun berujar bahwa ia tidak mengingat jelas wajah pemerintahnya. Namun yang ia ingat tangannya seperti bau bensin. Bergegas Hayong memerintahkan Soyong untuk mencari kutek di tempat daur ulang. Soyong menemukan botol kutek namun ia tidak mengerti maksudnya. Hayong berujar kutek ini dipakai pelaku agar sidik jarinya tidak terlacak. Membawa botol kutek ke tim forensik, ahli forensik mengatakan bahwa ia butuh waktu. Hayong pun bersedia menunggu. Sementara itu lelaki bertopi menyelinap masuk ke kediaman Soyong. Dia menemukan buku catatan dari Soyong. Mengarsir halaman terakhir diketahui olehnya mengenai Hyunjae. Soyong yang tiba di depan kosannya diminta penunggu kos untuk mengisi data penghuni. Saat itu Soyong menabrak seorang lelaki, dia pun memperhatikan sepatu dari lelaki itu. Sampai di dalam kosannya, Soyong yang lelah melihat buku catatannya berubah posisi. Dia pun segera menghampiri penunggu kosan. Terlihat olehnya seorang lelaki bertopi hitam masuk ke dalam kosannya. Namun penunggu pun terkaget-kaget, tidak menyadari ada yang diam-diam masuk tanpa sepengetahuannya. Sementara itu di kediamannya, Hyunjae diberi obat oleh dokter langganannya yaitu Rado, yang pamit pulang dan meminta Hyunjae untuk berhati-hati karena ramainya berita mengenai The Guys yang masih hidup. Kepergian Rado terlihat oleh lelaki bertopi yang mengintai Hyunjae. Hari berbeda di luar kantor polisi terjadi kegaduhan para reporter yang meminta masuk untuk mengikuti konferensi pers. Namun petugas kepolisian meminta agar para reporter yang tidak terdaftar untuk tidak masuk. Karena situasi yang riuh, daftar reporter yang diizinkan mengikuti konferensi pers pun terjatuh. Soyong yang melihat hal itu bergegas memberi daftar tersebut ke petugas kepolisian. Soyong dan Jimin bergegas pergi karena mereka ditugaskan untuk mencari tahu toko kutek yang menjual jenis yang sama dengan kutek yang dipakai pelaku, namun belum mereka temukan. Hendak mencatat di buku catatannya, tiba-tiba tangan Soyong kotor, membuatnya berpikir ada yang mencoret catatannya. Menghubungi Hyunjae, Soyong pun melaporkan firasatnya mengenai pelaku yang memasuki kosannya dan melihat catatannya. Hal itu terdengar oleh Jimin yang menguping. Konferensi pers pun dilakukan dengan statement dari polisi yang menginformasikan bahwa ketiadaan Juhyik tidak ada kaitannya dengan The Guys. Mengingatkan halayak wartawan bahwa The Guys sudah tiada di dunia fana ini 5 tahun lalu. Menaiki lift, seorang lelaki berjas memaksa masuk berdiri di belakang Soyong. Dan saat keluar lift, Soyong teringat akan sepatu yang dikenakan oleh lelaki berjas seperti sepatu lelaki yang menyelinap ke kosannya. Bergegas mengikuti lelaki berjas itu dan dia meminta Jimin untuk mengecek salah satu reporter bernama Bokwang. Namun menurut Jimin, reporter Bokwang telah cuti selama 6 bulan. Soyong pun meminta untuk menelisik lebih jauh informasi mengenai Bokwang. Di dalam klinik, Rado dihubungi oleh Hyunjae memintanya untuk bergegas ke kediamannya. Telepon yang belum ditutup, Rado kedatangan lelaki membawa tali senar yang langsung meniadakan dirinya. Hyunjae yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Soyong yang masih mencari reporter Bokwang mengetahui berada di klinik Songmyung. Mengingatkannya akan ballpoint yang berada di tempat persembunyian Hyunjae. Soyong lalu berjalan dan menemukan Rado dengan telunjuk terputus. Dia pun mengasumsikan pelaku menargetkan Hyunjae memakai telunjuk dari Rado yang bebas masuk ke tempat persembunyian Hyunjae. Bergegas menghubungi rekan-rekannya untuk mengamankan Rado dan Soyong yang pergi ditemani dengan Hayong bergegas menuju tempat persembunyian Hyunjae. Dengan memakai sidik jari Rado, lelaki bertudung bebas masuk ke dalam persembunyian Hyunjae. Lelaki itu menyapa Hyunjae. Hyunjae lalu memberinya borgol, memintanya membuktikan bahwa lelaki yang menyapanya adalah The Guys. Setelah memasang borgol, Hyunjae meminta agar lelaki yang belum ia kenal agar mengikutinya.
Tiba di sebuah ruangan, lelaki itu melihat hanya ada kursi roda Hyunjae. Hyunjae pun seketika menyerang lelaki yang belum ia ketahui identitasnya. Lelaki itu mengatakan bahwa ia tertipu mentah-mentah. Dia pun meminta agar Hyunjae melakukan lebih tragis agar dia dapat merasakan sesuatu yang amat nikmat. Seketika dengan santai, Hyunjae menyiksanya dengan mempertanyakan mengapa isu yang terakhir. Lelaki itu lalu menunjukkan cincin dan melemparnya. Hyunjae pun lengah dan mendapat siksaan keji dari lelaki itu. Sementara itu sampai di kediaman Bokwang, Manso dan Taesung mendapati Bokwang terdiam kaku tengah dipormalin. Mereka lalu melaporkan hal itu kepada Hayoung yang tengah menuju persembunyian Hyunjae. Sampai di kediaman Hyunjae, Hayoung dan Soyoung melihat Hyunjae tengah tak bisa berbuat apa-apa. Kala itu Hyunjae meminta nama orang yang menyuruh lelaki yang akhirnya dia percaya sebagai The Guys untuk meniadakan isu. Saat lelaki itu hendak memberikan clue, tiba-tiba peluru hinggap di jidatnya. Tembakan dari Hayoung yang baru sampai di lokasi. Soyoung yang terkaget-kaget meminta bantuan kepada rekan sejawatnya sembari Olohok melihat Hyunjae berdiri kokoh. Tim forensik yang membereskan TKP dan Soyoung mengetahui fakta adanya tempat penelitian dari Hyunjae. Yang menurutnya Hyunjae adalah orang yang ada dalam mobil saat di TKP kasus Minji. Hyunjae yang membenarkan hal itu seketika Soyoung mengembalikan alat komunikasinya bersama Hyunjae. Dan berterima kasih juga meminta maaf karena ia tidak bisa menemui Hyunjae kembali. Berada di ruang otopsi, dinyatakan dokter Bokwang sudah tiada sekitar 6 bulan lalu. Manso lalu menghampiri Hayoung dan menyatakan bahwa Gyung-soo tidak punya keluarga dan alamat yang tetap. Hyunjae yang datang ke kantor polisi, dia diinterogasi oleh Hyung-pil yang mematikan CCTV ruangan. Menurut Hyung-pil, dia akan membekuk Hyunjae karena melakukan komunikasi ilegal dengan para bawahannya. Namun para petinggi kepolisian melarangnya. Hyunjae lalu mempertanyakan apa kemauan dari Hyung-pil. Hyung-pil pun mengutarakan bahwa dia hanya ingin membenarkan bahwa The Guys telah tiada 5 tahun lalu. Sampai di terminal, Soyoung melihat anak kecil yang sulit berkomunikasi dengan penjaga stasiun. Soyoung lalu mengajak Hyun-soo berbincang, yang sedang menunggu neneknya. Terlihat oleh Soyoung, Hyun-soo seperti ketakutan. Dia lalu memberi Hyun-soo nomor teleponnya, yang menurutnya jika terjadi sesuatu kepada Hyun-soo, bisa menghubunginya. Saat itu neneknya datang, mereka pun berpisah. Soyoung pun lalu berbincang dengan ayahnya dan berujar bahwa ia sedang liburan. Menurut ayahnya, Soyoung tidak usah mengkhawatirkannya karena Dosik dan tetangga lain amat memperhatikannya. Soyoung pun hanya bisa menahan kesedihannya. Melihat-lihat ke lokasi TKP kediaman Bokwang, Hyunjae melihat penelitian The Guys dan permen pedas. Dia juga melihat guci yang di dalamnya adalah alat penyadap. Hyunjae pun mengetahui ada orang lain yang mengendalikan The Guys. Di tempat berbeda pulang sekolah, Hyun-soo ketakutan. Dia pun dikejar oleh lelaki yang berminat padanya, yaitu Sang-chul. Sementara Hyunjae menghampiri Soyoung ke kampung halaman. Soyoung menawarkan penawaran bahwa Hyunjae akan membantu Soyoung menemukan pelaku penabrak ibunya. Namun Soyoung harus bekerja sama dengannya. Meninggalkan alat komunikasi, Hyunjae berujar dia akan menunggu kabar baik dari Soyoung. Esok harinya pergi ke kantor polisi bekas kantornya, Soyoung dikagetkan dengan Hyun-soo yang menghilang. Dia yang merasa kenal dengan Hyun-soo bergegas ke TKP penemuan mobil Predator Sang-chul. Namun dia dihalangi oleh mantan atasannya karena bukan ranah Soyoung berada di TKP. Diantar dongsi keluar TKP, Soyoung tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia lalu menghubungi Hyunjae. Dia akan menerima tawaran dari Hyunjae. Namun, Hyunjae harus membantunya terlebih dahulu dengan menemukan Hyun-soo anak di kampung halamannya yang sudah menghilang 2 hari lamanya sepulang sekolah. Hyunjae lalu meminta Soyoung untuk menemuinya di sekolah Hyun-soo. Hyung-pil dan kepala kepolisian mengetahui kasus penculikan Hyun-soo yang tengah viral, menyarankan kepada atasannya agar Hayoung dan timnya mengambil kasus ini, karena menurutnya ini celah untuk mengeluarkan Hayoung dari institusi kepolisian. Bertemu di sekolah Hyun-soo, menurut Hyunjae sepertinya Hyun-soo menghindari arah rumahnya untuk pulang karena takut tertangkap Sang-chul. Berjalan bersama Soyoung, menurut Hyunjae sepertinya Hyun-soo menghindari rumah warga. Tiba-tiba Soyoung menemukan mainan yang menurutnya seingatnya ini dipegang oleh Hyun-soo saat bertemu dengannya. Melihat ada bekas seretan badan anak kecil yang kemungkinan Hyun-soo, Hyunjae pun meminta Soyoung bergegas ke kediaman Sang-chul
karena kasus penculikan bertarung dengan waktu. Masuk ke dalam diizinkan oleh polisi yang berjaga karena Soyoung mengaku dari tim investigasi. Hyunjae berujar bahwa banyaknya game hanya untuk membuat anak-anak betah di kediamannya. Soyoung pun lalu mencurigai boneka besar yang ternyata itu adalah kamera yang disimpan dalam mata boneka. Mereka lalu melihat video percobaan saat Hyunsoo menghindari Sangchul. Di luar, Hyunjae ingin mengetahui situasi di TKP mobil Sangchul ditemukan. Soyoung pun mengingat mobilnya terlihat bersih dan di bagasi hanya melihat tas Hyunsoo. Menurut Hyunjae, kemungkinan Hyunsoo disekap di bagasi. Soyoung lebih lanjut menjelaskan lampu mobilnya pun rusak, begitupun dengan bagasinya. Menurut Hyunjae, kemungkinan mobilnya terjadi kecelakaan. Lebih dalam, Soyoung mengingat ada beberapa bulu angsa yang ia temukan di ranting pohon. Hyunjae lalu bergegas mengajak Soyoung ke tempat pabrik selimut dekat bukit, yang menurutnya kemungkinan ada orang lain selain Hyunsoo. Di tempat berbeda mendapatkan pesan dari Hyunjae, Hayoung diminta bergegas ke pabrik selimut. Sampai di pabrik selimut, Soyoung menanyai karyawan mengenai keberadaan Hyunsoo dengan menunjukkan fotonya. Namun karyawan itu tidak mengetahui keberadaan Hyunsoo. Hyunjae yang memantau pabrik melihat karyawan dengan sepatu lusuh seperti sudah mendaki bukit dan memakai arloji yang mahal. Karyawan itu berujar ini hanya hadiah. Karena ketakutan, karyawan itu pun langsung pergi ngibrit, dikejar oleh Soyoung dan Hyunjae. Kala itu karyawan itu menyerang Hyunjae dan hendak melarikan diri, namun tertangkap oleh Hayoung dan juga timnya. Karyawan itu lalu mengaku bahwa ia hanya disuruh untuk menguburnya. Pergi ke lokasi, para polisi pun lalu menemukan jasad dari Sangchul, sang predator. Hyunjae lalu berujar sepertinya Hyunsoo masih hidup. Karyawan yang bernama Jungwoo lalu diinterogasi, namun ia hanya berujar menunggu pengacaranya dulu. Menangis sendirian bersetelan jas, Hyunsoo mencoba membuka pintu dan juga laci-laci. Dia pun menemukan kunci yang ternyata kunci kamar anak dari pemilik rumah. Sementara itu menyisir mobil milik Jungwoo, Hyunjae menemukan foto sukarelawan rumah Marina yang menurutnya terasa aneh. Bersama Soyoung, Hyunjae mencari alamat kantor pengacara Jungwoo. Soyoung pun melihat foto yang mirip dengan yang ada di mobil Jungwoo. Hyunjae pun menyadari hal itu. Masuk ke ruangan, Nahe berujar bahwa Hyunjae hendak bercerai dengan istrinya dan ingin hak asuh anaknya. Dengan mata elangnya, Soyoung melihat situasi ruangan Nahe. Mengajak Hyunjae pergi keluar, namun Soyoung berujar dia tidak menemukan apapun di ruangan Nahe. Pergi ke ruang interogasi Jungwoo, Taesung melaporkan bahwa Nahe adalah pengacara yang menangani Jungwoo saat di penjara di masa lalu. Hyunjae lalu mengutarakan hipotesanya seperti yang menabrak mobil Sangchul adalah Nahe. Dan karena Sangchul bertindak kasar, kemungkinan Nahe melihat Hyunsoo yang berada di dalam bagasi, lalu meniadakan Sangchul. Saat itu Jungwoo yang mengurus jasad Sangchul, sementara Nahe membawa Hyunsoo. Mempercayai hipotesa dari Hyunjae, Hayoung lalu memerintahkan bawahannya untuk menangkap Nahe. Namun kala itu Nahe tidak ada di ruang kerjanya. Mengingat lebih dalam, Soyoung berujar bahwa di ruangan Nahe terdapat selembaran anak yang hilang bernama Yubin dan miniatur Mirrorland, tempat bermain. Hayoung pun memerintahkan Jimin untuk mencari informasi terkait Yubin dan Mirrorland. Mendapatkan informasi dari Jimin bahwa Yubin adalah anak dari Nahe yang tiada 5 tahun lalu, dan Mirrorland adalah tempat yang sudah tutup, pemiliknya adalah ayah dari Nahe. Hyunjae mengasumsikan bahwa Nahe tidak bisa menerima kenyataan, sehingga tetap menyebarkan selebaran kehilangan Yubin, dan kemungkinan Hyunsoo dibawa oleh Nahe ke Mirrorland. Hayoung lalu meminta lokasi Mirrorland kepada Jimin. Bergegas mereka pun menuju Mirrorland. Sampai di Mirrorland yang teramat luas, mereka berpencar. Saat itu Soyoung melihat Hyunsoo di atap gedung dan menginformasikan keberadaannya kepada timnya. Hendak membebaskan Hyunsoo, Hyunsoo pun memberikan isyarat dan saat menengok, Nahe hendak menyerang Soyoung. Namun saat itu Hyunjae menahan Nahe dan memberitahu Nahe bahwa Yubin telah tiada 5 tahun lalu. Hyunjae lanjut berujar agar Nahe merelakan Yubin demi ketenangan Yubin di alam lain. Nahe seketika menangis sesenggukan menyadari anaknya telah tiada. Nahe pun diringkus kepolisian karena kasus peniadaan Sangchul dan penculikan Hyunsoo. Menenangkan Hyunsoo, Soyoung mengembalikan mainan Hyunsoo yang ia temukan. Hyunsoo pun tersenyum bahagia. Bertemu dengan Komisaris Jenderal Kepolisian, Hyunjae diminta Komisaris Jenderal Kepolisian untuk kembali menjadi profiler di kepolisian.
Sementara itu, Soyong pindah kosan ke kamar suite dibantu oleh Dong-sik. Malam hari, tim Hayong menyelidiki korban geng yang belum diketahui penyebabnya. Dalam perjalanan menuju TKP, Hyun-jae melihat lelaki berjas terluka dan langsung dikerubuni orang-orang. Tim Hayong menghampiri kerubunan itu dan dinyatakan Hyun-jae bahwa korban telah tiada. Hayong menyatakan korban ini seperti jasad tadi yang memiliki tato di belakang telinga kiri. Esok harinya pergi ke tempat detektif Mancho, Hyun-jae menanyakan tentang Pyong dan Gun yang tiada tadi malam. Menurut Mancho, Pyong dan Gun pernah menjadi anggota geng Guwol. Lalu mereka berkhianat dan bergabung dengan geng Sinwol. Namun lebih lanjut, Mancho tidak tahu mengapa terjadi ketragisan yang menimpa Pyong dan juga Gun. Menurutnya, biasanya jika antara geng berselisih selalu berisik. Hari yang sama di kantor kepolisian, Tae-sik pimpinan geng Guwol mengaku meniadakan Pyong dan juga Gun. Dia langsung ditahan oleh tim Hayong. Di ruang interogasi, Tae-sik hanya tertawa hahaha saat ditunjukkan foto mobil Tae-sik yang berada di TKP. Kala itu membuat Mansu murka merasa tidak dihargai. Dan saat itu Tae-sik yang berhadapan dengan Hayong meminta dipertemukan dengan Hyun-jae karena ia akan mengatakan semuanya kepada Hyun-jae. Hyun-jae pun lalu menghampiri Tae-sik. Tae-sik lalu meminta agar Hyun-jae mencari bukti bahwa ia yang telah meniadakan Pyong juga Gun. Dengan begitu dia pun akan mengatakan yang Hyun-jae ingin tahu. Hyun-jae lalu memberitahu Hayong bahwa Tae-sik meminta bukti jika ingin menangkapnya. Bergegas Hayong mengajak Soyoung pergi ke tempat Tae-sik. Di tempat Tae-sik mencari bukti untuk menjebloskan Tae-sik, Soyoung terpaku pada akuarium dan memberitahu Hayong. Mereka pun melihat krotalotoxin, yang merupakan racun yang sama yang digunakan untuk meniadakan Pyong juga Gun. Soyoung yang kembali ke ruang interogasi memberikan berkas kepada Hyun-jae. Hyun-jae berujar kepada Tae-sik, mereka telah menemukan bukti di dalam akuarium. Namun menurutnya ini bukanlah Tae-sik yang ia kenal, dengan mudah menyimpan bukti. Lebih lanjut, Hyun-jae mempertanyakan mengapa Tae-sik memaksakan diri ingin sebagai pelakunya. Namun Soyoung terpaku pada tatapan Tae-sik yang menatap botol terus-menerus. Soyoung pun mengambil botol tersebut, dan seketika Tae-sik meminta agar Hyun-jae menyudahi semuanya. Meeting bersama timnya, Soyoung mengutarakan pendapatnya bahwa Tae-sik tadi menatap pantulan jam pada botol seperti melihat waktu. Menurut Soyoung mungkin untuk mengulur waktu menghindari Hyun-jae berada di TKP. Hari berbeda dihubungi oleh detektif Mancho yang mengutarakan temuannya bahwa geng Siwol mencari seorang lelaki yang dia pun belum mengetahui namanya. Mengutarakan kepada timnya, Hyun-jae berujar ada yang melihat di TKP. Mungkin mereka mengejar orang itu. Kembali ke ruang interogasi melihat kesinkronan kancing jas Tae-sik yang hilang dan kancing yang ditemukan di tenggorokan Pyong. Tae-sik tetap mengungkapkan dirinya lah yang meniadakan Pyong. Namun Hyun-jae berujar bahwa ada seseorang yang memasukkan kancing tersebut dan itu bukanlah Tae-sik. Soyoung, Tae-sung, dan Manso yang berjaga di dalam mobil melihat seorang lelaki tengah dikejar oleh gerombolan geng berjas. Mereka pun bertarung dan Soyoung berhasil mendapatkan lelaki yang dikejar yang mengaku bahwa ia melihat semuanya. Lelaki itu bernama Sagang, lalu mereka membawa Sagang sebagai saksi ke hadapan Hayong. Soyoung lalu menanyakan apakah dia pelakunya, mengarah pada Tae-sik di ruang interogasi. Namun Sagang mengungkapkan dengan gugup dan tangan gemetar bahwa bukan orang itu. Di ruang berbeda, Sagang mengungkapkan kepada Soyoung bahwa dia berada di TKP dan pelakunya memakai helm. Namun saat pelaku mengangkat helm, menurut Sagang dia masih mengingatnya. Menggambarkan sketsa sembari tangan bergemetar, Sagang menunjukkan hasilnya kepada Soyoung. Hayong lalu mengungkapkan bahwa sketsa cocok dengan Duman, yang dulu pernah menggantikan Tae-sik sebagai tersangka. Mungkin ini sebagai ajang balas budi. Bergegas tim Hayong menuju lokasi Duman. Mereka lalu menemukan Duman telah tiada dengan kondisi sama seperti korban lainnya. Di ruangannya, Hyung Pil menerima paket berisi flash disk berisi CCTV keberadaannya di ruang kantornya saat ketiadaan Pyong dan juga Gun. Menurut Hyung Pil, Tae-sik sedang mempermainkan institusi kepolisian. Di ruang interogasi, Hyun-jae memberitahu Tae-sik bahwa Duman orang yang sedang dilindungi oleh Tae-sik sudah tiada. Hyun-jae pun meminta Tae-sik untuk jujur. Saat itu Hyung-pil datang dan meminta membebaskan Tae-sik, memberikan foto-foto bahwa Tae-sik tidak ada di TKP. Dan pembunuh sebenarnya yaitu Duman telah tiada.
Melihat sketsa Sagang, Soyoung berujar kepada timnya dia melihat tulisan yang sama di tempat Taesik dan juga Duman. Pergi bersama Hyunjae mencari tempat Sagang berada. Soyoung dan Hyunjae menerobos masuk ke dalam tempat Sagang. Dan Hyunjae menelisik bahwa lukisan memiliki tanda huruf terakhir yang berbeda. Mengingat huruf yang ada di tempat Taesik dan Duman juga melihat lukisan di tempat Sagang, Soyoung berujar jika digabungkan huruf itu adalah kata father. Menelisik lukisan kembali, terlihat lukisan-lukisan seperti korban-korban yang terkena racun. Pyong yang memakai shawl dan Gun yang memakai kemeja merah. Dan ada sosok yang tergantung dengan gambar kancing. Hyunjae seketika teringat pada kancing milik Taesik. Dia pun mengasumsikan bahwa target selanjutnya adalah Taesik. Melakukan pengejaran, Hayoung diberitahu Jimin bahwa ibu Sagang adalah Seonhwa, ditemukan tiada di kontainer tahun 2004. Saat itu Sagang berusia 5 tahun selamat. Dan ibunya yang meregang nyawa bermaksud akan menyelinap ke Korea. Sagang lalu dibawa oleh Sugil, nama lama dari Taesik yang merupakan ayah dari Sagang. Sampai tempat yang luas, Taesung, Hayoung, dan Manso langsung pergi mencari Taesik, sedangkan Soyoung melihat logo di depannya yang menurutnya sama dalam buku catatan Sagang. Soyoung pun mengingat tulisan yang ada di dalam sketsa milik Sagang, mengungkap bahwa tulisan itu adalah M16. Hyunjae meminta Soyoung untuk ikut dengannya mencari lokasi M16. Mereka lalu melihat Taesung seperti dalam lukisan milik Sagang. Soyoung lalu mengejar lelaki berhelm, sementara Hyunjae melepas ikatan Taesik. Taesik yang kehabisan waktu menurutnya, dia hanya ingin memberitahu pada Hyunjae 4789. Lalu Taesik pun seketika tiada. Sementara itu lelaki berhelm menyerang Soyoung, namun Hayoung berhasil meringkusnya, yang ternyata itu adalah Sagang. Melihat Sagang yang dibekuk, Hyunjae mengatakan bahwa Sagang menciptakan karakter lain. Taesik yang menyerahkan diri hanya mengulur waktu agar Sagang dapat melarikan diri ke luar negeri, karena dia tidak ingin melihat anaknya dicap sebagai pembunuh. Melihat catatannya di kosan, esok hari, Soyoung datang ke tempat terakhir rental ilegal yang ia datangi. Saat itu ia bertemu dengan lelaki parubaya, Soyoung pun mengungkapkan maksud mencari mobil ilegal. Lelaki parubaya yang sedikit cuek, Soyoung pun memberikan kartu namanya bila bapak parubaya mengetahui sesuatu bisa menghubunginya. Di kantor, tim Hayoung alohok dengan berkas kasus belum selesai yang dialihkan ke timnya atas perintah dari Hyunpil. Hyunjae yang berada di tempat detektif Mancho diberitahu oleh Mancho bahwa 4789 kemungkinan nomor togel. Dia pun memberi nama bandar judi yang ganas, diperingatkan Hyunjae harus berhati-hati. Datang ke tempat Chilsung seorang diri langsung menanyakan arti dari 4789. Chilsung hanya berujar itu omong kosong, menyuruh bawahannya untuk menangani Hyunjae. Dengan mudah Hyunjae dapat melumpuhkan mereka, bertanya kembali mengenai 4789 kepada Chilsung. Namun kala itu Chilsung menjawab tidak tahu. Pergi menemui Ah-ho memaksa menanyakan apa itu 4789. Ah-ho berujar bahwa dia pernah melihat Taesik menerima telepon membicarakan 4789 dan marah-marah. Sementara itu Soyoung dan Manso berada di TKP kasus yang tengah ditangani di mana ditemukan jasad terbungkus plastik. Soyoung pun mengintai sekeliling TKP dengan mata elangnya. Meeting dengan timnya, Soyoung mengutarakan kasus baru bernama Juyong, tidak memiliki keluarga, dan bekerja di tos serba. Jimin menjelaskan CCTV yang ia dapat bahwa Juyong dibawa dengan mobil sedan berlogo tak biasa. Saat itu Hyunpil datang kesel kesedek karena menurutnya Hyunjae tidak bisa sesuka hati masuk keluar kantor seenaknya. Apalagi sudah 3 hari tidak ngantor. Hayoung pun berujar dia akan langsung melaporkan kepada Hyunpil bila mendapatkan kabar dari Hyunjae. Soyoung lalu pergi ke tempat Hyunjae menyimpan berkas kasus Juyong. Hari berbeda Soyoung ke kafe tempat Milso bekerja. Dia adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri dari penculikan mobil sedan 2 tahun lalu. Terlihat oleh Soyoung, Milso saat bekerja seperti mengalami trauma saat melayani seorang pembeli. Dia lalu mengajak Milso berbincang dan menanyakan hal pahit 2 tahun lalu. Namun Milso berujar dia telah melupakan semua dan tidak ingin mengingat apapun. Soyoung pun berujar Milso tidak perlu bersembunyi dan merasa takut. Soyoung lalu mendapatkan telepon dari Hyunjae agar membawa Milso ke tempatnya. Membawa Milso ke tempat Hyunjae, Milso menceritakan kisah tragis dirinya yang diculik dan saat itu mendengarkan suara gertakan gigi dari pria yang menculiknya. Dan saat telepon berbunyi, pria itu pergi. Saat itu ia berhasil kabur.
Meeting bersama timnya, Hyunjae mengatakan hasil hipotesanya bahwa para korban adalah orang yang hidup alone dan bergabung dalam situs pencari kerja. Hayong lalu meminta bawahannya untuk mengecek situs pekerja yang terdaftar nama para korban. Hari berbeda, Jimin menginformasikan bahwa para korban diwawancara diafiliasi grup Wonseo. Dan terjadi ketiadaan para pelaku usai 7-10 hari wawancara dilakukan. Diketahui wawancara itu dipimpin oleh Seon selaku Dirut Junior Wonseo. Hyunjae dan Seon lalu pergi menemui Seon, menunjukkan beberapa foto korban, namun Seon berujar dia tidak mengetahuinya. Seon yang so sibuk meminta para detektif untuk pergi karena dia harus bergegas bekerja. Di luar, Hyunjae dan Seon mendengar luapan kemurkaan Seon kepada sekretarisnya bernama Hyunju karena membawa masuk detektif polisi dan duduk di kursi mahalnya. Menunggu interview dengan grup Wonseo, Milso berganti nama menjadi Miso. Sembari menggertakkan gigi, menurut Seon, dia pernah bertemu dengan Miso. Namun kala itu Miso menyatakan ini pertama kalinya dia bertemu dengan Dirut grup Wonseo. Merasa ketakutan karena teringat gertakan gigi dari pelaku penculiknya di masa lalu, Milso keluar dengan gugup. Dia yang berada di tangga darurat hendak menghubungi Soyoung, namun belum berkata apapun. Milso diserang dari belakang, membuatnya berteriak. Teriakan itu terdengar oleh Soyoung dari ponselnya. Soyoung lalu meminta Jimin untuk mendeteksi posisi ponsel dari Milso. Jimin menginformasikan ponsel Milso terdeteksi berlokasi di grup Wonseo. Hyunjae lalu meminta Soyoung untuk mengingat TKP dan ruangan Seon. Menemukan benang merah, Soyoung pun menyatakan bahwa label wine dan lukisan nama pabrik wine sama persis. Jimin lalu menginformasikan mobil atas nama Seon berada di tol. Mereka pun bergegas pergi. Di dalam mobil, Hyunjae menanyakan ada apa saja di meja kerja Hyungju. Soyoung pun mengingat selain ATK ada tempat kawat gigi. Hyunjae pun mengingat ungkapan Milso yang mendengar gertakan gigi saat diculik 2 tahun lalu. Kemungkinan itu adalah suara gertakan kawat gigi yang dipakai Hyungju. Dan menurutnya Hyunju lah yang melakukan penculikan dan peniadaan. Sebagai bentuk pelampiasan atas tingkah semena-mena dari Seon kepadanya. Di tempat berbeda, Seon yang memurkai Hyunju melempar beberapa foto intayan dirinya. Hyunju pun malah menantang Seon dengan berujar itu belum seberapa. Mendengar kegaduhan mereka, Milso bergegas pergi ngibrit kabur. Sementara Hyunju memaksa Seon meneguk wine kesukaannya yang telah dicampurkan dengan sianida. Tersadar Milso kabur, Hyunju pun mengejarnya. Dan Hayong, Soyoung juga Hyunjae yang baru sampai mendapati Seon yang telah tiada. Hyunjae lalu menemukan Hyunju yang tengah berperilaku kasar kepada Milso. Dia pun berhasil melumpuhkan Hyunju yang hendak melawan. Hyunju yang hendak kabur, dia dibekuk oleh Hayong yang menangkapnya. Di luar, Soyoung berterima kasih kepada Milso karena keberanian Milso, pelaku akhirnya tertangkap. Dalam diamnya di ruangannya, Jimin menghapus daftar bukti kecelakaan ledakan di pertigaan Jungkyun sesuai perintah dari Hyungpil. Namun dia pun menyimpan bukti fisiknya dan menyimpannya di meja Hayong. Hayong yang tiba di ruangannya pun melihat bukti daftar bukti kecelakaan ledakan di pertigaan Jungkyun 5 tahun lalu. Memberitahu Hyungpil mengenai berkas bukti yang ia terima dan menjadi penanggung jawab kasus ledakan untuk kecelakaan ledakan di pertigaan Jungkyun adalah Hyungpil. Hayong pun bertanya-tanya, seharusnya Hyungpil tahu bukti-bukti yang tiba-tiba menghilang. Hyungpil pun menanyakan apa yang Hayong inginkan. Hayong berujar, ia hanya ingin membuat Hyungpil penasaran dan berbagi informasi dengannya bila mengetahui tentang 4789. Mengandalkan informasi dari detektif maco, Hyunjae pergi ke rumah sakit jiwa Yuseong. Menurutnya, Tae-sik sering mengunjungi kamar 4789. Meminta izin kepada customer service bahwa ia akan mengunjungi 4789. Customer service tersebut berujar bahwa hanya walinya yang bisa mengunjungi 4789. Dengan cekatan melihat skema peta ruangan, Hyunjae pergi menuju kamar 4789. Dia pun menghubungi Hayong memberitahunya bahwa sudah menemukan 4789 di rumah sakit jiwa Yuseong. Masuk ke dalam ruangan tersebut melihat papan nama pasien, Hyunjae menyapa Sutak yang tak mengenalinya dan langsung menyerang Hyunjae. Dengan santai Hyunjae pun berujar dia dikirim oleh Tae-sik. Seketika Sutak ngecui mengenai ledakan di pertigaan Jungkyun, menyatakan Tae-sik butuh jasad yang terbakar. Lalu dia membawa jasad sebuah kapal yang terbakar. Mencoba meninggalkan jasad itu, The Guys melihatnya, membuatnya stres, meminta diselamatkan. Hyunjae mendekati Sutak dan memberinya selimut juga sepatu yang telah ia tempel pelacak, meminta Sutak tenang dan katakan apa yang terjadi kepadanya. Sutak pun mengingat bahwa Inju kekasihnya ditiadakan oleh The Guys di depan matanya.
Dan tidak waras kembali, dia bergumam 4789 melihat dolar. Hyunjae yang ngamuk kepada Sutak. Sutak pun menyatakan dia terlahir kembali dan diminta berlindung di tempat ini oleh Taesik agar aman. Mengambil name tag dokter, Sutak pun bergegas berlari. Sementara itu Hyunjae datang ke rumah sakit jiwa Yoseong mengaku inspektorat senior di kepolisian meminta karyawan rumah sakit menjelaskan mengenai 4789. Salah satu karyawan rumah sakit berujar itu adalah nomor kamar VIP di rumah sakit ini. Bergegas menuju ruangan tersebut dan terlihat olehnya ruangan tanpa pasien yang dipenuhi dengan tulisan 4789. Namun pandangannya terpaku pada tulisan ledakan di pertigaan Junggeon. Hyungpil lalu mengingat di masa lalu meminta jasad usia 30 tahunan kepada Taesik. Sementara itu bersembunyi di dalam mobil laundry, Sutak ikut terbawa mobil laundry. Hari berbeda, Soyoung dihubungi oleh Bapak Parubaya di bengkel yang memberitahunya bahwa orang yang membeli unit mobil ilegal bernama Sabong. Soyoung pun berterima kasih kepada Bapak Parubaya atas informasi yang telah ia terima. Soyoung lalu menghubungi Jagi, ia ingin melihat berkas kasus ibunya 20 tahun silam. Menurut Jagi, kasus itu sudah kadaluarsa, diminta Jagi agar Soyoung move on. Soyoung lalu menanyakan Sabong, namun Jagi berujar dia tengah sibuk dan menutup teleponnya. Malam hari Jagi bertemu dengan lelaki yang mengancamnya karena Jagi pergi ke lintah darat. Tanpa basa-basi pria itu menyerangnya. Jagi menekan tombol ponselnya dengan acak, dia yang tidak sengaja menghubungi Soyoung. Soyoung pun keheranan karena seniornya tidak bicara apapun. Esok hari di kantornya, Soyoung dihubungi oleh detektif Kim yang memintanya untuk bertemu. Memberitahu bahwa Jagi telah tiada. Karena meniadakan diri, diasumsikan karena terlilit hutang judol dan pinjaman ke rentenir. Namun, karena orang terakhir yang dihubungi oleh Jagi adalah Soyoung, makanya sebagai detektif Kim pun menghubungi Soyoung. Soyoung berujar bahwa ia pun semalaman sempat bingung, karena Jagi tidak bicara apapun di telepon, kemungkinan menurutnya hanya kepencet. Namun, ia pun tak menyangka atas apa yang terjadi pada seniornya itu. Soyoung lalu diberi buku catatan milik Jagi. Terlihat olehnya catatan Jagi mengenai Sabong yang pernah ia tanyakan sebelumnya kepada Jagi. Pergi ke tempat detektif Mancho, Soyoung melihat Mancho terburu-buru menutup dompetnya. Soyoung pun ikut makan jajangmyeon bersama Mancho. Melihat foto keluarga Mancho, Soyoung memuji kecantikan istrinya. Mancho pun sembari menikmati makanannya berujar jika dia dahulu lelaki incaran para gadis di bar. Saat itu Soyoung lalu diam-diam membuka dompet Mancho yang ternyata terdapat foto Mancho bersama gadis muda. Dia pun berujar akan merahasiakan foto ini, namun meminta Mancho agar menyelidiki Sabong. Di tempat berbeda, polisi yang siaga menemukan Sutak pergi ke sebuah gereja. Mereka pun menginformasikan hal itu. Bergegas tim kepolisian ke lokasi. Sutak yang melihat para polisi mengejarnya, dia bergegas melarikan diri. Namun tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh The Guys. Dalam gereja, Hayong dihampiri Hyunjae yang memberi alat pelacak untuk mengetahui keberadaan dari Sutak. Di kantornya, Soyoung dihubungi oleh detektif Mancho yang menyatakan dia menemukan Sabong yang kini bernama Yeonja dan menghasilkan banyak uang di Simsatsui. Menurut Mancho, dia menjalankan bisnis lanskap. Saat hendak pergi, Soyoung diminta Manso jangan pergi sendirian. Karena ia di kantor terlalu bosan untuk menganggur. Soyoung lalu menghampiri Yeonja, wanita yang sudah parubaya, menanyakan tentang Strong's Engine, salah satu perusahaan sewa mobil. Namun Yeonja menjawab dia tidak tahu apa-apa. Soyoung lalu menanyakan mengenai Jagi, namun lagi dan lagi Yeonja pun menjawab dia tidak tahu apa-apa. Soyoung lalu berjalan dan memotret tali yang mengikat pada karung, menanyakan kepada Yeonja siapakah yang mengikat pupuk dalam karung. Yeonja pun berujar bahwa dia sudah tidak kuat mengikat, memperlihatkan tangannya dengan kuku terpotong tidak beraturan. Soyoung pun lalu menanyakan kondisi kuku Yeonja, namun Yeonja malah memurkainya dan menyuruhnya pergi. Kala itu seorang lelaki berbadan besar juga hendak menyerangnya, namun Manso bergegas membantu Soyoung dan melumpuhkan lelaki itu. Para polisi pun membantu membekuk Yeonja dan lelaki berbadan besar itu. Soyoung lalu menyatakan dia harus mencari buku besar yang dimiliki oleh Yeonja karena Yeonja seorang rentenir, pastinya banyak orang yang terlibat. Mereka lalu membagi tugas di mana Manso mencari ke dalam dan Soyoung tetap di tempat yang sama. Soyoung pun membuka ember, dia menemukan beberapa kantong hitam yang berisi berkas buku besar para penghutang termasuk para PNS, yang salah satunya ada nama Jagi. Membuka berkas lainnya, Soyoung melihat catatan Strong's Engine atas nama Sanggil. Merobek catatan itu dan menyimpannya. Dihampiri oleh Manso, Soyoung menyerahkan data buku besar yang menurutnya ada keterkaitan ketiadaan Jagi, meminta Manso menyelidikinya, sementara ia harus pergi ke tempat lain.
Sementara itu sampai di sebuah bukit, Hayong dan tim menemukan Sutak sudah tak bernyawa. Mencari tahu informasi dari Jimin mengenai tempat tinggal Sanggil, Jimin menginformasikan kepada Soyong bahwa ia menemukan tempat Sanggil berada. Ke lokasi Sanggil berada, Soyong hendak menangkap Sanggil atas kasus tabrak lari 20 tahun yang lalu, tepat 10 Oktober 2010, yang telah menewaskan Eunmi berusia 37 tahun. Sanggil yang memohon dan menangis meminta maaf kepada Soyong. Soyong pun melepas Sanggil karena menurutnya kasus ini telah kadaluarsa. Dan Soyong pun pergi. Di tempat berbeda, Hyunjae melihat papan bertuliskan dolak. Dia lanjut menyusuri jalan dan mengaktifkan pencari sinyal radio. Karena menurutnya The Guys menyadap tim kepolisian lewat sinyal radio. Menemukan sebuah pondok, Hyunjae pun masuk menyelinap. Sinyal pun menuju ke sebuah ruang bawah tanah yang memiliki akses CCTV. Berhati-hati masuk, terlihat olehnya perkakas yang benar saja alat penyadap terlihat di ruangan ini, beserta foto-foto dan temuan informasi mengenai anggota tim kepolisian. Pergi menghampiri ayahnya, Soyong berujar dia telah menemukan pelaku tabrak lari dari ibunya. Ayahnya pun terharu karena anaknya bekerja dengan bagus. Saling menguatkan, mereka pun berpelukan. Soyong meminta maaf kepada ayahnya karena terlambat menemukan pelaku. Dihubungi oleh Hyunjae, Soyong mengutarakan bahwa ia telah menemukan pelaku tabrak lari ibunya. Hyunjae lalu mengucapkan selamat. Dia lalu meminta bantuan Soyong untuk menemuinya di tempat persembunyian The Guys. Soyong yang tiba diminta Hyunjae menelisik tempat ini. Saat melihat boneka yang terpajang, Soyong mengungkapkan bahwa boneka ini dibawa oleh anak lelaki di kursi belakang dalam mobil yang menabrak ibunya. Dan teringat olehnya anak itu tersenyum saat menyaksikan ibu Soyong terluka. Di ruangannya, Hayong membuka paket berisi rekaman suara yang meminta Hayong menyebutkan siapa yang harus ia tiadakan. Membuat Hayong pun ketakutan dalam kemurkaannya dan mengingat 5 tahun lalu saat ia dipukul dibawa ke sebuah ruangan dan mencoba kabur dengan menolong tawanan lain ikut bersamanya kabur. Namun kala itu The Guys mencoba menangkap Hayong lagi. Dan wanita tahanan yang ia tolong tadi ikut mengikat Hayong, berujar bahwa The Guys akan membebaskannya, maka ia harus mengikat Hayong. Namun kala itu di hadapan Hayong, The Guys meniadakan wanita tawanan tadi. Ditangkap kembali, The Guys memaksa Hayong diminta menyebut siapa yang ingin ditiadakan oleh Hayong. Saat itu Hayong mengatakan isu yang tak lain adalah tunangan Hyunjae. Esok harinya Hyunjae mengunjungi Sanggil, namun Sanggil berujar semua sudah berlalu. Hyunjae lalu menyatakan ini bukan soal tabrak lari. Dia pun memberikan foto boneka. Sanggil lalu berujar dia telah menelantarkan Yohan, bercerita bahwa 20 tahun lalu istrinya melihat gelagat awal Yohan yang membawa boneka percis di foto ini, sembari tersenyum dan berlumuran darah. Mengutarakan bahwa mulai hari ini boneka ini miliknya, katanya. Esok harinya saat pulang ke rumah, Sanggil terkaget-kaget karena istrinya tiada. Dan hendak pergi, tidak sengaja Sanggil pun menabrak ibu Soyong. Saat itu meminta anaknya untuk menikmati permen pedas, sembari menutup mata dan hendak meniadakan Yohan. Karena tidak mampu, Sanggil pun pamit pergi kepada Yohan, berujar dia tidak bisa tinggal bersama Yohan lagi. Hyunjae pun pada akhirnya tahu siapa sosok The Guys. Di tempat berbeda, Hayong mempertanyakan alasan Jimin menyimpan daftar bukti kecelakaan ledakan di pertigaan Jungyeon di atas meja kerjanya. Jimin berujar bahwa dia ingin menjadi detektif sesungguhnya, merasa dimanfaatkan oleh Hyunpil selama ini. Hayong yang mulai paham meminta penjelasan mengenai kolom yang kosong di baris terakhir pada daftar bukti kecelakaan ledakan di pertigaan Jungyeon. Jimin berujar kembali dan menginformasikan bahwa itu adalah borgol yang sengaja disembunyikan oleh Hyunpil. Hayong lalu menyatakan detektif sejati tidak bisa dibuat oleh seseorang. Menemui Hyunpil, Hayong menanyakan bukti borgol yang disembunyikan oleh Hyunpil. Hyunpil pun berujar dia hanya melindungi institusi kepolisian karena faktanya The Guys masih berkeliaran. Kecurigaannya The Guys adalah seorang anggota polisi karena ia dapat membuka borgol di TKP ledakan di pertigaan Jungyeon. Di ruang interogasi, Manso menginterogasi Yeonja dan menyatakan Jungso, si lelaki berbadan besar, telah mengakui semuanya. Diminta agar Yeonja pun berkata jujur. Yeonja berujar dia tidak tahu menahu tentang ketiadaan Jagi karena tidak memiliki alasan untuk meniadakannya. Menelisik CV Gyeongsu, Soyong mengungkapkan kepada Hyunjae bahwa Gyeongsu besar di panti asuhan Onju. Hyunjae berujar kemungkinan Gyeongsu dan Yohan satu panti asuhan dan berhayal mengerjakan sesuatu yang membuat mereka terhibur juga puas. Soyong dan Hyunjae lalu berkunjung ke panti asuhan Onju. Salah satu pengurus berujar bahwa pimpinan mengalami lali, jadi jangan merasa aneh bila tiba-tiba lupa saat mengobrol. Soyong lalu menanyakan kepada pimpinan panti tentang Yohan dan Gyeongsu yang pernah tumbuh di panti ini. Pimpinan panti menyebut bahwa Yohan terlihat berbeda dengan anak lainnya, memperlihatkan foto Yohan semasa kecil, dan menceritakan bahwa ini adalah foto semasa kecil Yohan.
Gyeongsu dan juga Jeonghwan. Mengingat memori bahwa Yohan dan Gyeongsu seringkali berbuat onar, namun terus dilindungi oleh Jeonghwan. Menyatakan bahwa mereka berpisah karena Yohan diadopsi oleh pasangan tua yang tinggal di Bukit Dolak. Dan Jeonghwan sendiri adalah orang yang barusan mengantarkan para detektif ke ruangannya. Hyunju dan Soyoung lalu bergegas mencari Jeonghwan dan diberitahu pengurus lain lokasi kamar Jeonghwan. Terlihat foto sebuah gedung yang telah dibakar di kamar Jeonghwan. Soyoung menelisik foto itu adalah rumah sakit di mana Gyeongsu dirawat. Bergegas ke rumah sakit, Soyoung diberitahu timnya bahwa Gyeongsu telah melarikan diri. Soyoung yang masuk ke rumah sakit sementara Hyunjae dihubungi oleh Jeonghwan yang memintanya menangkapnya. Menemui Jeonghwan terlihat oleh Hyunjae, Jeonghwan berbicara bahwa dia satu dengan Yohan. Dan apa yang diniatkan Yohan, maka itu adalah niatannya. Seketika Jeonghwan merasakan sakaratul maut yang membuat bingung Hyunju. Setelah Jeonghwan tiada, Hyunjae membawa rekaman suara yang dimiliki oleh Jeonghwan. Dalam pelariannya, dibawa oleh Hayoung hendak menemui The Guys, Gyeongsu pun berujar dia satu dengan Yohan. Dan apa yang diniatkan Yohan, maka itu adalah niatannya. Membuat Hayoung pun bingung dan terjadi tabrakan yang menewaskan Gyeongsu. Para polisi yang datang ke TKP kecelakaan termasuk Hyunjae yang melihat Hayoung dan menyatakan bahwa Hayoung dalam semua ini. Soyoung yang melihat Hyunjae bergegas pergi membuatnya menaruh curiga. Hari berbeda, Hyunjae bertemu dengan komisaris kepolisian yang memberinya flash disk, meminta Hyunjae untuk menangkap The Guys. Hyunjae lalu datang ke ruang otopsi menanyakan kepada dokter kebenaran jasad dari The Guys 5 tahun lalu. Menurut Hyunjae, dia merasa aneh karena borgol miliknya dengan mudah dibuka oleh The Guys. Dokter lalu menyatakan bahwa di borgol hanya ada sidik dari Hyunjae. Dokter pun menginformasikan bahwa dia menyerahkan borgol itu kepada Hyungpil. Di kantor tim investigasi, Donsik beberes merapikan semua meja. Meeting pun dilakukan oleh tim investigasi, termasuk Donsik yang mendengarkan. Hyunjae berujar bahwa Jagi ditiadakan karena The Guys marah ayahnya, yaitu Sanggil diselidiki oleh Jagi. Secara diam-diam, dokter forensik diberi bolgor oleh Hyungpil milik Hyunjae yang dipakai The Guys untuk meloloskan diri. Dokter forensik berujar dia akan menyelesaikan DNA yang tersisa selama 1 hari. Secara diam-diam pula Hyungpil bertemu dengan Unsi dari unit penyidik regional, meminta secara rahasia mengambil sampel polisi yang cuti saat ledakan di pertigaan Junggion. Jimin yang melihat Unsi mengambil sampel rambut para polisi, bergegas melaporkan kepada Hayoung yang menghadap ruangan Hayoung bahwa Unsi mengambil sampel DNA para polisi. Hayoung pun berujar kemungkinan Hyungpil menyamakan DNA The Guys yang menempel pada borgol. The Guys yang bergegas mengambil borgol di ruang forensik tiba-tiba ditundukkan senjata oleh Hyunjae yang sudah menyangka pasti The Guys akan menampakkan batang hidungnya. Hyunjae lalu meminta The Guys melepas maskernya. Namun saat itu Hyungpil datang menembak dan The Guys melarikan diri. Dikejar oleh Hyungpil juga Hyunjae. Namun Hyungpil diserang oleh The Guys yang ternyata itu adalah Dongsi, sahabat sejati Soyoung. Berhasil meniadakan Hyungpil dengan mudahnya. Melihat Hyungpil terkapar, Hyunjae diminta Hyungpil mengejar berdebah itu. Hyunjae langsung bergegas mengejar diikuti oleh Hayoung dan Soyoung, diminta mencari bantuan untuk Hyungpil. Para pihak kepolisian pun ikut mencari The Guys. Mengetahui ramainya pencarian, Hyunjae menembakkan senjatanya. Dia pun pergi tanpa menghiraukan rekan-rekannya. Hyungpil yang telah tiada membuat Jimin pun merasa sedih. Karena bagaimana tidak, Hyungpil adalah orang yang membiayai sekolah Jimin sampai menjadi seorang polisi. Di kantor polisi tempatnya bekerja, Dongsik disapa oleh Hyunjae dengan panggilan Yohan. Hyunjae berujar sayangnya di tempat ini Yohan dilindungi, tapi tetap berhati-hatilah di luar, menurutnya. Pemandangan yang tak biasa, Soyoung melihat Hyunjae diborgol oleh Hayoung atas tuduhan peniadaan Hyungpil. Kepada timnya, Hayoung berujar Hyunjae menjadi tersangka harus tetap dirahasiakan karena akan menyebabkan kekacauan besar. Jimin melaporkan 6 anggota polisi yang cuti pada hari ledakan di pertigaan Junggion. Hayoung pun meminta Jimin untuk melakukan penyelidikan secara tidak resmi dan harus dirahasiakan. Jimin pun lalu berbincang dengan Manso yang memintanya jujur apa saja yang diketahui Jimin yang ia tidak ketahui. Jimin mengungkapkan apa yang Hayoung perintahkan kepadanya. Di dalam ruangan tim investigasi, Soyoung menghampiri Dongsik memintanya untuk membantunya karena ia harus bertemu dengan Hyunjae untuk memberikan kepercayaan kepada Hyunjae. Namun, ruang interogasi dijaga ketat dan Hayoung melarang siapapun menemui Hyunjae. Dongsik lalu berjaga mengganti si polisi yang bertugas menjaga ruang interogasi, meminta Soyoung untuk bergegas masuk. Saat hendak masuk, tatapan Soyoung terpaku pada pakaian Dongsik yang kotor.
Dong-sik pun meminta Soyoung untuk bergegas masuk karena ia terlalu grogi menurutnya. Soyoung masuk ke dalam ruangan interogasi dan memberi Hyun-jae alat komunikasi, memintanya memberikan perintah untuknya karena ia percaya sepenuhnya kepada Hyun-jae. Di tempat loker, Dong-sik yang berganti pakaian melihat bahu pakaiannya terdapat noda darah. Dia pun menyadari mengapa Soyoung menatap bahunya saat hendak masuk ke ruang interogasi. Bergumam, "Jadi itu yang kamu lihat, Soyoung." Menutup lokernya, Manso pun melihat Dong-sik penuh kecurigaan. Namun Manso bersikap baik. Menurutnya, kondisi di tim investigasi semakin rumit saat Dong-sik datang, candanya. Jimin kala itu lalu meminta Dong-sik menghampiri Hayoung di sebuah ruangan yang menurutnya kemungkinan akan ada pembicaraan perpanjangan Dong-sik di tim investigasi. Sementara itu Manso mengajak Soyoung ikut dengannya. Sampai di ruangan bekas investigasi, Manso menyalakan layar yang membuat Soyoung pun bingung karena Hayoung terlihat dari monitor. Manso lalu meminta Soyoung melihat motif Hayoung melakukan ini dan meminta Soyoung berkomunikasi dengan Hyun-jae. Melalui alat komunikasinya, Soyoung menginformasikan kepada Hyun-jae bahwa Hayoung tengah menginterogasi Dong-sik sebagai salah satu polisi yang cuti saat ledakan di pertigaan Junggion. Soyoung pun diminta Hyun-jae untuk melihat gerak-gerik dari Hayoung. Soyoung berujar Hayoung saat ini memegang bahu dan leher belakangnya. Menurut Hyun-jae, Hayoung berada dalam situasi stres dan takut karena kemungkinan yang berada di depannya adalah The Guys. Hyun-jae lalu menyuruh Soyoung pergi, menurutnya ada yang lebih penting untuk dikerjakan. Soyoung pun lalu pamit pergi kepada Manso. Sesuai instruksi dari Hyun-jae, Soyoung lalu mencari informasi mengenai Jisun. Terlihat olehnya bahwa rumah tempat Abu Jisun disimpan di Sanareum, kota yang sama tertulis di bil toko bunga Sanareum yang ada di tong sampah ruangan Hayoung. Hyun-jae meminta Soyoung bergegas ke tempat bunga itu, mendatangi toko bunga Sanareum dengan memperlihatkan foto Hayoung. Soyoung mendapatkan informasi dari pemilik toko bahwa Hayoung sering membeli bunga di toko bunga miliknya setahun sekali semenjak 5 tahun yang lalu, kurang lebih menurutnya. Dan pekan kemarin baru membeli bunga di toko bunganya. Mendatangi rumah Abu Jisun, Soyoung menginformasikan kepada Hyun-jae bahwa setiap tahun di bulan November, Hayoung mengunjungi rumah Abu Jisun. Sepengetahuan Hyun-jae, Jisun tiada tanggal 1 Desember. Kemungkinan Hayoung yang tahu Jisun tiada di bulan November. Soyoung yang melihat tempat Abu Jisun yang memang benar tertanggal 1 Desember tertulisnya. Hyun-jae lalu berujar dia ingin mendengar nama Hayoung. Sembari mematikan alat komunikasi dengan Soyoung. Soyoung yang khawatir bergegas menghubungi Manso untuk melihat Hyun-jae karena ketakutannya Hyun-jae akan melampaui batas. Bergegas Manso ke ruangan interogasi. Dan dia tidak melihat Hyun-jae yang kabur melepas borgolnya. Di ruangan masih menginterogasi Dong-sik, Hayoung bertanya mengenai tanggal 21 November 2015. Dong-sik cuti melakukan apa? Dong-sik yang dengan santai mengingat-ingat dan berujar dia bersama temannya, yaitu Kyung-soo. Mengeluarkan seutas tali dan mengancam agar Hayoung bersiap untuk pesta yang telah ia siapkan. Dalam perjalanan, Soyoung menyadari tembakan Hyun-jae kepada The Guys, dan pakaian Dong-sik bahunya ada luka darah. Bergegas menghubungi Manso, namun diangkat oleh Dong-sik yang menyatakan Soyoung untuk tunggu sebentar, karena ia sedang menyiapkan pesta untuknya. Soyoung yang mempertanyakan Dong-sik ini siapa? Dong-sik mengungkapkan bahwa ia adalah The Guys. Seketika Soyoung melihat raga Manso terjatuh, begitupun dengan Hayoung yang tak percaya Manso tiada di depannya. Di ruang forensik, Manso terbujur kaku. Hayoung meminta kepada rekannya untuk keluar sebentar, karena dia membutuhkan waktu berdua dengan Manso. Hayoung pun menangis sejadi-jadinya. Sendirian di kosannya, Soyoung masih tak percaya bahwa Dong-sik sahabatnya seorang psiko. Di lokasi tempat Hayoung disekap The Guys, Hyun-jae mempertanyakan kepada Hayoung mengapa isu. Hayoung pun berujar bahwa karena ia takut. Dan sampai sekarang ia takut tidak bisa berbuat apa-apa. Hyun-jae menyatakan maka tiadalah jika tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti bertukar tempat, Hyun-jae yang berada di markas Dong-sik dan sebaliknya. Mereka berbincang di telepon. Menurut Dong-sik, dia akan menunggu Hyun-jae menangkapnya. Di kantor kepolisian, Hayoung yang melakukan konferensi pers berujar bahwa para korban anggota kepolisian merupakan bukan korban dari The Guys. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan The Guys. Dinyatakan kembali bahwa The Guys telah tiada 5 tahun lalu. Konferensi pers tersebut dimaksudkan agar Dong-sik dapat dijadikan tersangka dengan kasus baru, tidak menyangkut pautkan The Guys, yang dapat membuat pimpinan kepolisian ikut campur dan menghalang-halangi. Lanjut bersama timnya, Hayoung pun bergegas pergi. Sementara itu memakai identitas pengacara Woo-sik yang telah ia tiadakan bersama staf-stafnya, Dong-sik pergi penuh percaya diri. Menggeledah tempat Dong-sik, Soyoung memberitahu Hayoung dia menemukan kartu nama Hyun-jae kepolisian Hyungwoo. Menurut Hayoung ini adalah tempat pertama Hyun-jae ditugaskan. Sepertinya The Guys mengenal lama Hyun-jae.
Dihubungi oleh Hyunjae, Soyoung pun diminta untuk mengingat perkataan dari Dongsik yang terasa janggal. Soyoung berujar bahwa Dongsik mengatakan akan menyiapkan pesta. Dan teringat olehnya, Dongsik melihat file Sagang, namun dia terburu-buru meng-close file itu. Soyoung yang bergegas ke ruangan timnya diberitahu Jimin bahwa komputernya memiliki riwayat histori membuka file Sagang. Jimin menginformasikan Sagang akan diadili hari ini. Hayoung lalu berujar, timnya harus segera bergerak cepat. Di dalam tahanan, Dongsik yang mengaku sebagai pengacara Woo-sik mengunjungi Sagang. Berujar ingin berbicara dengan si kidal berantai. Berada dalam mobil tahanan, Sagang hendak dibawa ke pengadilan. Namun mobil tahanan itu ditabrak oleh Dongsik yang bergegas membawa Sagang. Dalam perjalanannya, Dongsik memberhentikan mobilnya melihat Hayoung berjalan ke arahnya, menghampiri Hayoung. Dongsik yang melihat Hyunjae di belakangnya menghubungi Hyunjae dan berujar di mobil tahanan dia sudah menyiapkan bom untuk Hyunjae. Namun menurutnya ini tidak akan menjadi pesta terakhirnya. Maka dari itu Dongsik pun mengaktifkan bom dan pamit pergi. Hayoung yang berjalan ke arah Hyunjae, namun Hyunjae meminta Hayoung untuk pergi. Hayoung yang mengikuti perintah Hyunjae lalu bergegas menyelamatkan Polwan yang terjebak dalam mobil. Hayoung yang berhenti mengikuti Dongsik ke SD Dompyeong, bergegas menghubungi timnya dan Soyoung pun meminta Taesung untuk meminta bala bantuan. Di dalam SD yang sudah tutup permanen, Dongsik menghampiri Hayoung bahwa menurutnya ini adalah tempat pestanya. Memperlihatkan rekan komplotannya yang menurutnya mereka adalah orang-orang yang memiliki dendam kesumat kepada Hyunjae. Hyunjae yang datang menghampiri mereka, Hayoung pun lengah. Bergegas Dongsik menyerang Hayoung. Namun Hayoung lalu berhasil melawan Dongsik. Dia melihat Hyunjae yang juga berhasil melumpuhkan komplotan Dongsik. Hayoung pun berteriak saat tiba-tiba Hyunjae diserang oleh Sagang. Hyunjae yang terluka hendak diserang Sagang, namun Hayoung menghalangi serangan itu yang otomatis terkena tusukan. Hayoung lalu meminta Hyunjae bergegas menangani Dongsik. Hayoung lalu bertarung melawan Sagang dengan kesakitan yang ia terima, dan dengan sekuat tenaga berhasil melumpuhkan Sagang. Sementara itu Hyunjae berhasil melumpuhkan Dongsik dan pergi membawanya. Soyoung yang menemukan Hayoung terluka, bergegas dia pun meminta bala bantuan. Ambulans yang datang membawa Hayoung, sementara Soyoung mengajak Jimin juga Taesik pergi ke persembunyian Hyunjae. Karena menurutnya sepertinya Dongsik dan Hyunjae berada di sana. Membawa Dongsik ke tempat persembunyiannya, Hyunjae disambut oleh security penjaga kediamannya. Dongsik yang telah sadar menanyakan dia kemarin pernah ke tempat ini dan melihat security di depannya. Sepertinya dia pernah bertemu. Hyunjae pun berujar security itu adalah ayah korban ke-6 The Guys. Security itu pun merusak kunci kediaman dari Hyunjae. Hyunjae yang ingin melihat Dongsik tersiksa. Hyunjae menyatakan kondisi seperti Dongsik sekarang rata-rata 4 menit akan bertahan sampai 40 menit kehilangan nyawa. Namun rata-rata di menit 14 akan kehilangan nyawa. Dia pun menyatakan ingin mengetahui Dongsik bisa bertahan berapa lama. Terangga diperlakukan tidak manusiawi, Dongsik berujar dia menjadi seperti ini karena kisah kalajengking dan katak yang berenang bersama-sama. Hyunjae lalu mengingat masa lalu saat menjadi pembicara di sekolah SD sebagai profiler. Menyampaikan materi di SD ini menjelaskan mengenai alasan pembunuh meniadakan korbannya. Seperti kalajengking yang berjanji kepada katak tidak akan menusuknya. Dan meminta katak berenang membawanya. Namun saat di tengah perjalanan kalajengking yang kaget akan ombak yang besar menusuk katak dengan suara sangat sedih. Berkata, maafkan aku katak. Aku memang dilahirkan seperti ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti halnya kalajengking, pembunuh pun mengikuti naluri mereka melakukan aksi kejinya. Dongsik alias Yohan kecil membawa kartu nama Hyunjae saat itu dan berterima kasih kepada Hyunjae, berharap bertemu kembali dengan Hyunjae. Hyunjae lalu tertawa, menurutnya tindakan tidak manusiawi Dongsik merupakan naluri jahat dari Dongsik. Jika dia tidak mengatakan tentang kalajengking pun, Dongsik tetap akan seperti ini, bila tidak bisa mengendalikannya. Sementara itu, Soyoung, Jimin, dan Taesung yang mencoba masuk ke tempat persembunyian Hyunjae, namun semua pintu tertutup. Mereka lalu berlari mencari pintu lain. Namun melihat tim kepolisian lain yaitu Unsi yang hendak ke tempat persembunyian Hyunjae untuk menangkap Hyunjae atas perintah dari kepala kepolisian. Taesung dan Jimin mengalihkan perhatian dengan pergi membawa mobil dan Soyoung masih mencari pintu masuk lainnya. Di dalam tempat persembunyiannya, Hyunjae menurunkan ikatan Dongsik dan saat itu Dongsik mengelabui Hyunjae mengenai penyebab ketiadaan Isu adalah Hyunjae. Saat itu Hyunjae memikirkan Isu dibutakan oleh kesalahannya tidak menolong Isu. Dengan kekuatan kekejamannya, Dongsik dapat membuka borgol. Dia yang melihat Hyunjae tidak memperhatikannya, bergegas melepas tali yang menempel di lehernya. Dongsik pun menyerang Hyunjae. Dongsik mengutarakan bahwa Hyunjae lah yang meniadakan Isu.
Hendak menggunakan tali andalannya, Dong-sik yang berniat meniadakan Hyun-jae diserang balik oleh Hyun-jae, melumpuhkan Dong-sik dan bertanya, siapa yang ingin Dong-sik tiadakan? Dong-sik berujar, banyak orang termasuk Hyun-jae. Kala itu Hyun-jae menarik tali dan berujar sepertinya Dong-sik masih dalam keadaan sehat. Dia pun bertanya lagi, siapa yang ingin Dong-sik tiadakan? Dong-sik pun menjawab, Yohan. Menarik kencang tali, namun kala itu ada Soyoung memanggil Hyun-jae. Hyun-jae yang masih menarik tali hanya diperhatikan oleh Soyoung. Saat itu Hyun-jae langsung melepas tali dan berujar dia hanya ingin membuat Yohan merasakan sakit yang baru dimulai setelah bangun. Soyoung lalu berujar dia percaya kepada Hyun-jae akan melakukan yang terbaik dan menyatakan bahwa Soyoung hanya melihat tekad dari Hyun-jae melawan rasa tenggelam dalam kejahatan. Menjadi orang baik atau tidak itu sudah menjadi pilihan seseorang. Sementara dengan bantuan tenaga medis, Hayoung dapat melalui sakaratul mautnya. Esok harinya, Jimin menangkap Unsi atas laporan palsu dan penyalahgunaan wewenang. Begitupun dengan kepala kepolisian yang ditangkap oleh Taesung atas penghasutan dan penyalahgunaan wewenang. 1 tahun berlalu pergi ke tempat Abu Manso. Hayoung berujar akan berusaha hidup lebih baik agar Manso tidak kecewa. Dengan perasaan sedih, Hayoung mengatakan bahwa Hyun-jae pergi tanpa ada kabar kembali seperti dulu. Dia pun meneteskan air mata sembari menyimpan name tag miliknya. Di ruangannya, Soyoung melihat alat komunikasi yang biasa dipakai berkomunikasi dengan Hyun-jae menyala. Dia pun tersenyum tipis. Dan senyuman Soyoung menjadi akhir dari drama Tell Me What You Saw. Manusia memiliki naluri yang timbul dalam batin untuk melakukan sesuatu yang kecenderungan khusus dari jiwa yang dibawa sejak dilahirkan. Akal dapat mengendalikan naluri hingga terwujud perbuatan yang diputuskan. Dan tingkah laku, perbuatan menentukan nasib seseorang. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri dulu. See you di next drama lainnya. Bye!